Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar semua? Selamat berjumpa lagi. Hari ini saya mau share masalah pertumbuhan di pohon alpukat saya ini. Ini pohon alpukat ini usianya udah 1 tahunan ya. Gak percaya kan Musa? Seharusnya usia setahun itu pohonnya udah besar, udah bisa tinggi 2 meter dan batangnya udah bisa, sarinya udah sebesar ini kalau dirawat dengan benar. Ini karena kemarin saya taruhnya di atas sini loh, di atas itu loh. Kemarin saya biarkan di atas supaya bisa kena pancaran matahari sepanjang hari, tapi ternyata rasanya nggak cocok. Di atas itu kan memang ada kebun juga, saya tanam jambu madu, ada tanam sayur. Ada beberapa jenis pohon lagi yang stagnan, pertumbuhannya terhenti. Jadi termasuk yang ini salah satunya. Ini jenisnya alpukat kendil. Memang alpukat kendil ini setelah saya pelajari memang nggak cocok di tempat persekitaran yang terlalu panas. Dia cocoknya di suhu dingin, suhu yang sederhana, jadi nggak terlalu panas. Dan kedua, mungkin kemarin pas musim hujan, jadi medianya ini sering kena air terendam. Jadi medianya banyak ada air, setiap hari itu ada air terus, dan ditambah lagi dengan sering disiram, jadi makanya mungkin terlalu lembab, mungkin di akarnya terlalu basah. Jadi saya lihat ada pembusukan akar ini kayak gini nih. Ini akarnya jadi hitam. Ini kemarin waktu di atas saya nggak tahu. Pas saya buat turun 3 minggu kemarin, saya buat turun ke bawah, saya pelajari. Ini hari ini saya cek, oh ternyata akarnya ada berlaku pembusukan. Jadi saya nggak mau ganti media, karena media ini saya pernah ganti kemarin di atas. Sebelum ini juga pernah bermasalah pohon ini. Saya ganti media, akarnya saya bersihin, saya biarin, ya udah, pertumbuhannya udah normal. Tapi ternyata terjadi lagi. Ya pertama ya mungkin medianya terlalu basah karena sering disiram dengan siram yang air terlalu banyak. Dan kedua mungkin juga terlalu banyak sinaran mataharinya dari pagi sampai sore, terlalu panas. Kan posisi di atas itu kan lantainya konkret semua, semen, jadi panas. Kayaknya kurang cocok. Ini setelah saya pelajari, ini pohon alpukat kendil sebenarnya nggak cocok di suhu yang terlalu panas. Dia cocoknya di suhu yang dingin, ya, di tempat-tempat yang dingin lah, yang nggak suhu yang terlalu panas. Jadi kemarin itu 3 minggu kemarin semasa saya turun, ambil dari atas, saya turun ke bawah. Ini daun, bukan ini daun muda ya, daunnya tua semua, tua dan kecil. Dia segini, daun yang tua segini semua, yang kecil. Jadi bermakna pertumbuhannya terhenti, stagnan maksudnya. Jadi daunnya nggak bisa membesar. Jadi 2 minggu, hampir 2 minggu lah, 10 hari kemarin saya akalin dulu. Medianya saya nggak ngapa-ngapain ya, saya biarin dulu. Saya akalin pertama, daun-daun yang tua yang kerdil-kerdil itu saya buang, saya rontokin. Gak ada satu pun daun-daun yang tua. Jadi pelan-pelan setelah saya
buang daun-daun tua tuh ini tumbuh daun muda semua, tunas-tunas baru nongol. Sampai hari ini usianya semingguan lebih ya kayaknya, semingguan lebih lah, lebih dari seminggu udah banyak ini daun muda semua ya. Ini. Ya bisa, ini semua daun muda ya. Ini mejanya. Luar semua daun muda, jadi alhamdulillah ini kayaknya pohonnya bisa bertahan. Buat sementara dia hidup, nggak bisa hidup. Saya lihat pertama daunnya udah lebar. Kalau alpukat kendir seharusnya daunnya lebar segini, lebar dan bulatnya, bundar. Ya, itu jenis alpukat kendir. Ya ini daunnya udah lebar, udah lumayan bagus. Kedua, batangnya ya. Batangnya ini kemarin itu batang ini dari bawah sampai atas ini, sampai hampir ke batang tunas, berwarna coklat. Maksudnya udah tunggu masa mau mati aja sebenarnya. Kalau nggak diambil tindakan, saya biarin di atas deh, bisa mati pohonnya. Berwarna coklat ini pohonnya. Tapi sekarang karena udah ada daun muda tumbuh, ya, batang pertumbuhan batangnya udah bagus. Ini udah hijau, ya ini bagus. Ya. Ini di sini udah ada hijaunya. Kemarin ya nggak ada kayak gini. Kemarin warna usam kayak kayu yang udah mati itu. Ini udah turun sini, udah bagus ini. Ya ini batangnya udah ada hijaunya. Tinggal di sini pohon ke bawah ini. Nanti lama-lama kalau udah daunnya banyak, tumbuhannya udah mulus, lancar. Nanti pohonnya semoga bisa segar lagi, bisa ada seperti hidup. Kalau ini kan udah kayu kering ya, nanti kita rawat lagi. Ini sementara kemarin saya mau menumbuhkan tunas baru saja. Sekarang tunas barunya daunnya udah membesar, cuma daunnya masih warna hijau muda, masih ada kekuningan itu. Ini juga sebenarnya belum cukup sehat. Jadi nanti saya akan kasih pupuk untuk daun, pertumbuhan daun, supaya daunnya bisa normal lagi. Biar bisa. Ini ada pangkal tunasnya, ini rantai-rantainya. Tapi tunasnya, daun mudanya lambat keluar. Ini gimana? Ini masih belum begitu sehat. Karena yang mestinya di batang-batang yang warna brown itu. Tapi kalau yang di ujung ini udah tumbuh hijau dan batangnya udah hijau. Jadi akarnya karena ada pembusukan, tapi saya biarin. Saya akan treatnya. Saya nggak mau siram terlalu banyak dulu. Saya biarin medianya ini kering. Biar kering, nanti kalau kering jadi akarnya aman. Tapi masih di dalam pemerhatian. Kalau sampai medianya terlalu kering juga kita baru siram. Siram sedikit dulu. Asalkan jangan medianya sampai lembab. Kita kasih sedikit air. Apabila berasa ada kering, dipegang, medianya berasa agak lembab, kita kasih air. Nah sekarang kan waktu pertama ya saya mau keringkan medianya supaya akarnya yang busuk bisa terputus. Jadi akan ada pertumbuhan yang
baru, akar baru. Sekarang akarnya ini masih berwarna brown. Kita akan rawatnya sampai akarnya berwarna putih. Kemarin semasa saya mau menumbuhkan tunas ini, saya kasih pecahan kulit telur, bubuk kulit telur itu saya kasih tabur sama 1/4 sendok NPK, sedikit aja. Baja kimianya sedikit, pupuk kimia nggak usah banyak dulu karena pohonnya sedikit. Nah, jadi setelah saya kasih itu sekali aja saya kasih, hasilnya seperti ini. Daripada kemarin daun-daun tua saya buangin sampai gundul, saya kasih pecahan kulit telur dihancurin sama 1/4 sendok NPK, hasilnya kayak gini. Oke, yang di atas ini daunnya udah saya anggap udah selesai karena saya mau rawat batangnya, batang sama akar. Jadi yang paling gampang, saya nggak mau pergi ke bahan kimia dulu, saya hanya kasih garam saja, sedikit garam, karena ini perlakuan yang pertama, jadi gak usah banyak-banyak, karena kebanyakan garam juga bisa jadi racun. Jadi saya cukup segini, ini kira-kira 1 sendok makan, tabur di sekitar media ini, tapi jangan di pangkalnya, di sekelilingnya aja. Fungsinya biar ini garam juga untuk pupuk daun, biar daun bisa lebih kuat ya. Lagi kedua, bisa membunuh mikroba yang di media ini. Ini ada kayak gini, ini kelihatan, ini ya bulat kayak kereta api nih. Ya, ini karena tanahnya medianya lembab, yaitu itu pemakan akar. Oke, nggak apa-apa itu. Saya nggak mau bunuh, saya kasih garam aja biar supaya dia bisa menghindar daripada media. Oke, hanya dengan sesimpel ini. Sementara cukup dulu, saya lihat. Saya nggak mau kasih pupuk kimia lagi, saya hanya kasih garam. Dan untuk seterusnya, untuk supaya kesuburannya bisa berlanjut, saya hanya kasih air rendaman, air yang udah lama saya ada simpan di ember, air rendaman yang rendaman kain kayak cucian lama itu, yang biar airnya supaya air busuk kayak reput, kayak bahan pakaian kalau direndam lebih dari seminggu kan ada busuknya itu. Nah, air itu nanti saya akan siram sedikit, itu bisa dijadiin pupuk juga. Oke, ini saya lihat. Nah, ini pelakonnya begini. Ini di tabur garam aja sekitarnya. Ini. Nanti kita lihat aja. Ya, kita lihat hasilnya gimana jadinya. Oke, di samping itu kita jaga supaya nggak kena air. Jadi kalau hari hujan saya akan taruh di bawah tempat yang terlindung dari hujan. Maksudnya biar medianya nggak terlalu banyak air. Dan sementara ini, nah, itu sebenarnya kemarin saya nggak rawat setahun. Seharusnya setahun usianya itu kalau di dalam pot, kalau dirawat dengan benar. Saya perhatiin kemarin udah digenjot, bisa digenjot, dipupuk supaya menghasilkan buah, bisa kita kasih pupuk buah sebenarnya. Karena posisinya di atas, jadi dan di ujung, di samping, di depan, jadi saya nggak pergi sampai ke ujung sana, jadi ini terbiar, jadi siramnya dari jauh, jadi nggak terawat maksudnya. Ya itulah pengalaman ini kali kedua, misal pohon ini udah ini bermasalah untuk kali kedua, tapi kita coba lihat lagi gimana kita rawat lagi. Nanti kita lihat hasilnya setelah saya akan buat video lagi bisa nanti daun ini, setelah daun ini tua
ini yang ada ini jadi hijau tua. Mudah-mudahan akan ada tumbuh lagi tunas baru, dan batangnya ini segar, ada hijaunya. Nah, itu nanti saya akan buat lagi videonya. Jadi ya, kita akan buat video perkembangan seterusnya. Bisa? Ya itulah pemirsa. Masih ada saya tanaman lain di atas itu yang juga maksudnya kayak hidup segan mati nggak mau. Nah itulah kira-kira itu ya. Kadang kita rawat, kita kasih pupuk, tapi kita tersilap semasa kita melakukan penyiraman terlalu banyak air. Nah itu juga kadang ya kesalahannya di situ. Pas kita nyiram pagi, nanti sore ada hujan. Kebetulan sekarang hujan 2 bulan ini sering hujan. Sampai sekarang juga kadang masih ada hujan. Nah itu kalau hujan kan airnya bergenang banyak. Yaitu ini saya harap ini akarnya bisa menjadi, saya targetnya akan supaya tumbuh lagi dan ada akar-akar baru yang putih itu, dan batangnya ini jadi segar lagi. Sementara kan di atas cabang 2 ini udah daunnya udah segar, beda sama yang 2 minggu kemarin, 3 minggu kemarin itu daun tua semua, kecil-kecil daunnya. Bisa kita lihat. Semoga pohon alpukat kendil saya ini bisa tumbuh dengan subur lagi. Doakan ya pemirsa. Nanti setelah ada perubahan, nanti saya akan buat video lagi. Oke pemirsa. Itu saja buat sementara ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.